Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Naam. Enggak ya Rifki. Kita mengkaji kitab apa ini Rifki? Kita ini kaji apa? Jangan nanya temennya. Rifki, ayo. Nama Rifki kan? Ayo. Apa kitab yang kita kaji? Yang di pintu. Afif. Jani Buham Abdullah. Kita yang dikaji apa ini? Bulughul Maram Santa. Siapa pengarangnya? Hendak. Siapa di sampingnya? Hendak. Anas. Siapa pengarangnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya siapa ya Ahmad? Ibnu Hajar. Siapa Hamam? Namanya Ibnu Hajar. Enggak ya Isyam? Siapa namanya Ibnu Hajar? Man? Ahmad ibn Ali. Kunyahnya siapa kunyahnya? Yang di belakang. Karena nanya yang di belakang. Hendak ya Abu Fudail. Kunyahnya Ibnu Hajar man? Abdul Fadl Santa. Nah. Kita akan masuk pada bab yang baru, bab syahadat. Bab tentang persaksian. Dan persaksian memang diatur dalam Islam agar seorang tidak mudah, tidak gampang-gampang. Saya bersaksi, saya menyaksikan, saya mendengar, saya melihat. Karena ada konsekuensinya. Termasuk pula diatur dalam Islam siapa yang berhak untuk diterima persaksiannya. Dan dalam perkara apa? Butuh berapa saksi? Karena ada perincian berdasarkan dalil-dalil yang ada. Para ulama membagi nisab alias batas minimal dalam perkara terkait harta, misalkan minimal 2 orang laki-laki, atau 1 laki-laki dengan 2 orang perempuan, atau 1 laki-laki dengan sumpah. Lain nanti dalam perkara selain itu, perkara terkait dengan hukum had misalkan, selain masalah zina, harus 2 orang laki-laki. Dan demikian. Kita baca hadisnya. Qala an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy alaihi salatu wassalam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada huwa alladhi
ya'ti bisyahadah qabla an yus'alaha. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi, saksi yang paling baik. Dia adalah seorang saksi yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Sebelum diminta bersaksi dia sudah duluan bersaksi. Hadis riwayat Muslim. Kita baca hadis yang setelahnya karena terkait, karena seolah-olah bertentangan. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakunu qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yufun wa yadharu fihi musliman aw siman wa yadharu fihi musliman muttafaqun alaih. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sebaik-baik qarn generasi atau sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya. Kemudian yang setelahnya. Lalu akan ada suatu kaum yang bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Ini ada celaan. Wong dia nggak diminta bersaksi. Kemudian ciri yang lain berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Kemudian kaum tersebut juga bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Kemudian nampak fenomena gemuk, mereka itu orang gemuk-gemuk. Hadis muttafaqun alaih. Dan tentu disebutkannya hadis ini di dalam bab syahadat terkait dengan masalah tadi ciri suatu kaum, sekelompok orang yang bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Dan ini celaan, tercela. Padahal dalam hadis sebelumnya disebutkan sebaik-baik saksi adalah yang bersaksi sebelum diminta. Baik. Maka dua hadis yang seolah bertentangan disebutkan berurutan, dan memang para ulama berusaha untuk mengkompromikan yang seperti ini. Bukan kemudian kita langsung, oh berarti artinya bertentangan, berarti tidak dipakai. Enggak demikian. Karena dalam aturan usul fikih, kalau ada ta'arud, pertentangan di antara dalil, maka sebisa mungkin adalah kita menempuh cara jamak, mengumpulkan, mengkompromikan di antara dalil-dalil yang ada. Jangan langsung ini artinya bertentangan, berarti nggak dipakai. Atau yang dipakai cuma salah satu. Misalkan ini hadis yang pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Lebih kuat muttafaqun alaih. Berarti yang riwayat Muslim nggak dipakai. Nggak demikian. Kalau sama-sama sahih, kita usahakan memakai semuanya. Nah. Kalau setelah berusaha dikompromikan tidak bisa, cara kedua adalah an-nasakh. Kalau memang diketahui
diketahui apa ini hadis ini datangnya belakangan. Hadis yang satunya diucapkan atau terjadi terlebih dulu. Berarti yang belakangan menghapus hukum yang terdahulu. Namanya nasakh. Dengan pula ayat bisa jadi seperti itu. Ada ayat yang datangnya belakangan. Hukumnya berbeda dengan ayat yang sebelumnya atau ayat yang lainnya. Yang turun terlebih dulu. Tidak bisa dikompromikan, dinasakh, dihapus. Ayat yang turun duluan dihapus hukumnya oleh ayat yang turun belakangan. Namanya nasakh. Kalau nggak mampu dinasakh, ditarjih baru. Dipilih mana yang lebih kuat. Dipilih mana yang lebih kuat. Nah. Kalau tidak bisa mentarjih, tawakuf. Tawakuf itu sudah nggak diamalkan. Dua-duanya tidak diamalkan. Ini 4 tingkatan jika kita menemukan 2 dalil yang seolah-olah bertentangan. Lantas bagaimana kita mengkompromikan 2 hadis ini? Hadis yang maknanya seorang saksi yang bersaksi sebelum diminta persaksian itu sebaik-baik saksi. Dengan hadis bahwa fenomena suatu kaum yang suka bersaksi sebelum diminta persaksiannya itu adalah suatu kejelekan. Nah. Di antara kompromi yang disebutkan oleh para ulama, ucapan dari sebagian mereka, kaunuhu yashhadu qabla an yustashhada mazmum. Artinya mazmum mana gitu. Illa an yakuna indahu syahadatun bihaqqin la ya'lamu biha sahibul haqq. Pada asalnya seorang itu bersaksi sebelum diminta bersaksi ini tercela. Enggak perlu kamu menyodorkan diri. Oh, saya tahu kejadiannya. Saya lihat kejadiannya. Kalau kamu enggak diminta udah stop. Enggak usah mengajukan dirimu sebagai saksi. Karena bersaksi sudah konsekuensinya. Kalau sampai dusta, dosa besar. Termasuk jika dia bersaksi hanya berdasarkan dugaan. Nah, pahami. Enggak boleh. Harus yubna alal yakin, dibangun di atas keyakinan. Seperti itu ya. Tidak boleh misalkan, naudzubillah, dia melihat si A dengan si B, ini lawan jenis laki-laki dan perempuan, masuk ke suatu kamar. Kemudian dia menyimpulkan, berarti si A berzina dengan si B. Ini nggak bisa, nggak boleh, bahaya seperti ini. Padahal dia cuma melihat apa? Keduanya masuk kamar. Lalu pintunya dikunci. Nggak boleh. Bersaksi hanya berdasarkan dugaan. Zon. Hati-hati, inna ba'da zoni ism. Sungguh sebagian dugaan itu sudah mengandung apa? Dosa. Iyyakum wazon fa inna zon akdzabul hadits. Hati-hati dari menduga-duga, mengira-ngira. Ya. Saya ulangi, jadi kembali, hukum masalahnya seorang kalau nggak diminta bersaksi, jangan bersaksi. Kecuali jika dia benar-benar memiliki persaksian
Yang tidak ada tahu kecuali dia. Gitu. Nggak ada saksi lain. Cuma dia yang tahu. Bahkan yang mengalami kejadian pun nggak tahu kalau ada saksinya. Misalkan A dengan B terlibat percakapan. Si A nagih hutang pada B. A nagih hutang pada B. Wahai B, kamu punya hutang pada saya 1 juta rupiah. Nah, B ngaku ya, saya punya hutang. Dan saya belum bisa bayar sekarang. Ini namanya iqrar, ngaku kalau punya hutang. Selang berapa lama ditagih lagi dia oleh A. Dia mungkir, saya nggak punya hutang. Kata B. Kata A, loh kamu kan dulu sudah ngaku. Oh enggak. Si A akhirnya mengangkat ke pengadilan. Siapa saksimu wahai A? Saya nggak punya saksi. Tapi saya yakin dia dulu sudah pernah mengaku kok punya hutang pada saya. Tapi ketika hutang memang nggak ada perjanjian tertulis, yang nggak ada. Karena saya anggap dia dulu sahabat saya, teman baik saya. Bahkan Afwan mungkin terkadang dia dulu yang mengenalkan saya terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Saya percaya benar, tapi ternyata pinjam uang nggak mau bayar, nggak ada saksinya. Karena tadi ketika si B ngaku punya hutang, nggak ada saksi. Si A nggak tahu ternyata ketika B ngaku kalau dia punya hutang pada A, ada si C yang di balik tembok mendengar percakapan mereka berdua. Paham ini ya? A dan B nggak tahu kalau ada orang ketiga yang mendengar percakapan mereka di balik tembok. Ketika itu B ngaku kalau punya hutang. A nggak tahu ada C, B juga nggak tahu. Nah, dalam kondisi ini C sangat ditekankan, bahkan bisa jadi wajib untuk dia bersaksi di hadapan hakim. Pak Hakim, saya bersaksi dulu memang B ini pernah ngaku punya hutang pada A. Saya mendengar percakapan mereka berdua di balik tembok. Kamu yakin benar ya? Di kapan? Cocok antara keterangan C dengan keterangan si A. Nah, dalam kondisi ini C sangat ditekankan, dianjurkan untuk bersaksi. Karena kalau dia nggak bersaksi, haknya A, piutang yang menjadi tanggungannya B, nggak akan dibayar oleh B. Karena B merasa di atas angin dia. Saya dulu hutang, nggak tercapai. Nggak ada saksi. Saya dulu pernah mengaku punya hutang, juga nggak direkam pengakuan saya oleh si A. Nah, ini kesempatan saya untuk mungkir. Mumpung nggak ada saksi. Ternyata ada saksi si C tadi. Ya seperti ini ya. Jadi jika dikhawatirkan suatu hak itu akan hilang jika tidak ada persaksiannya, maka si saksi ini sangat dianjurkan untuk bersaksi. Bisa dipahami ya. Lain halnya jika kejadian itu banyak yang menyaksikan. Kemudian kamu nggak diminta untuk bersaksi. Ada yang lain yang sudah bersaksi. Gak perlu kamu bersaksi. Sudah ada saksi yang lain. Kenapa kamu bersaksi? Nah, seperti itu. Jelas ya? Dan kita ambil faedah dari hadis ini bahwa derajat saksi itu bertingkat, ya. Derajat saksi itu bertingkat. Ada yang saksi yang paling baik, paling terpercaya. Ada yang mungkin biasa-biasa saja. Ada juga saksi palsu.
Yang jelas hakim akan melihat gimana status saksi ini, jujur atau tidak. Kita ambil faedah dari hadis Imran bin Husain bahwa generasi Nabi, yaitu para sahabat yang menyertai Nabi adalah sebaik-baik generasi. Baru kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Dan dianggap generasi itu dilihat dari yang paling banyak mendominasi. Semasa masih hidup Nabi SAW yang paling banyak adalah para sahabat tentu. Setelah beliau wafat, selang sekian tahun, banyak sahabat yang wafat. Nah, dilihat, kalau sudah lebih banyak generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, ya berarti namanya generasi tabi'in, bukan lagi generasi sahabat. Walaupun masih ada beberapa sahabat yang masih hidup, tapi yang paling banyak adalah tabi'in, maka dianggap generasi tabi'in. Demikianlah jika tabi'in sudah mulai wafat, 1, 2, 3, banyak yang wafat. Muncul para tabi'un tabi'in atau atba'ut tabi'in. Sampai lebih banyak jumlahnya atba'ut tabi'in. Maka namanya generasi apa? Tabi'ut tabi'in. Yang dianggap adalah yang paling banyak. Syekhul Islam berkata, Al-qarnu mu'tabarun bi aktsari ahli. Namanya generasi itu dianggap dengan apa yang mendominasi. Siapa yang mendominasi? Sahabatkah? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Itu yang dianggap. Ya. Para sahabat sebaik-baik umat, sebaik-baik umat Islam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Baru kemudian generasi tabi'in setelahnya. Walaupun mungkin pada person tabi'in ada yang lebih berilmu dibandingkan sebagian sahabat. Lebih banyak berjihad dibandingkan para sahabat. Atau sebagian sahabat. Ada. Tapi terkhusus para sahabat, mereka memiliki keistimewaan apa? Syarafus suhbah. Keutamaan mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun cuma melihat sekali, bertemu sekali dengan kanjeng Nabi dalam keadaan mukmin, itu sudah terhitung sebagai sahabat. Keutamaan yang besar. Sampai ada riwayat yang terkenal, pertanyaan diajukan pada Abdullah bin Mubarak. Mana yang lebih utama antara Muawiyah dengan Umar ibn Abdul Aziz? Umar ibn Abdul Aziz, Masya Allah, kita tahu banyak sekali keutamaan, keadilan, kezuhudan, ibadah beliau. Umar ibn Abdul Aziz. Mau dibandingkan dengan Muawiyah. Kata Ibnu Mubarak, satu debu, ya, sebutir debu yang terbang dari kudanya Muawiyah itu lebih baik dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Sebutir debu, bukan orangnya ya, debu ya deh, yang berterbangan dari kudanya Muawiyah itu lebih baik dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Wah, apalagi orangnya ya, jauh lebih mulia. Mengapa? Karena tadi syaraf as-suhbah, kemuliaan mendampingi Nabi
alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami ini ya. Jadi masing-masing sahabat pasti lebih mulia dibandingkan tabi'in. Nah. Berbeda halnya dengan perbandingan antara tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Secara generasi memang generasi tabi'in lebih mulia dibandingkan tabi'ut tabi'in. Tapi secara person mungkin saja ada di antara tabi'ut tabi'in yang lebih mulia dibandingkan siapa? Dibandingkan tabi'in. Misalnya Imam Malik. Imam Malik ini termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Nah, Malik bin Anas, tabi'ut tabi'in. Ilmunya luar biasa. Beliau lebih utama dibandingkan sebagian tabi'in. Karena ada di antara tabi'in yang ya, mungkin dari segi keilmuan lemah, dari segi ibadah kurang. Imam Malik jauh lebih mulia. Padahal Imam Malik apa? Tabi'ut tabi'in. Lebih mulia dibandingkan sebagian tabi'in. Ini bisa. Tapi kalau antara sahabat dengan tabi'in pasti secara generasi sahabat lebih mulia dibandingkan generasi tabi'in. Dan secara person individu juga pasti masing-masing sahabat lebih mulia dibandingkan tabi'in. Setelah generasi tabi'ut tabi'in akan muncul kaum suka bersaksi padahal nggak diminta bersaksi, berkhianat, berkhianat. Berkhianat ini bisa kepada sesama manusia, dia diberi kepercayaan, ya. Kemudian berkhianat. Bisa pula berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyelisih syariatnya, itu termasuk kategori berkhianat, kata para ulama. Orang nggak bisa dipercaya, ya. Tidak bisa dipercaya. Ciri berikutnya, suka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Padahal nazarnya bukan nazar maksiat. Ini juga tercela. Dan sudah kita bahas pada kitab nazar. Jangan kita gampang-gampang bernazar. Hukumnya makruh, bahkan sebagian mengatakan haram. Mulai mengucapkan nazarnya. Tapi kalau memenuhi nazar, selama itu bukan nazar maksiat, apalagi nazar syirik bukan, ya, nazar ketaatan, maka penuhi. Wajib. Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka harus menaatinya. Ciri yang terakhir tersebut dalam hadis ini nampak pada mereka itu asiman, yaitu gemuk, fenomena gemuk. Artinya mereka orang-orang yang terlalu memperhatikan bentuk fisik. Urusan dunia itu menjadi nomor satu. Dan ini kalau kita cermat ini ciri kaum munafikin. Nah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat orang munafik, Masya Allah, kamu akan kagum dengan fisik mereka. Gagah, tegap posturnya ya. Mengagumkan kekuatan fisiknya. Nah. Fayaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kamu dengar. Terpukau dengan ucapannya saking indahnya tutur katanya. Pinternya ngomong. Kalau zaman kita sekarang pintar merangkai kata-kata, pintar bikin status. Seorang terpukau dengan statusnya. Padahal dia orang munafik. Jelek agamanya. Demikianlah ya'lamuna zahiran minal hayati dunia.
wa manil akhirati hum ghafilun. Yang mereka tahu urusan dunia. Adapun terkait akhirat, mereka lalai, lupa. Termasuk ini yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi alaihi wasallam, fenomena gemuk. Nah, artinya mereka sangat memperhatikan gizi. Bahkan bisa jadi oleh Syekh nimbang badannya itu bisa sehari berapa kali. Tiap hari nimbang, bahkan bisa 2 kali nimbang. Pagi malam nimbang badan. Gimana ya? Badan saya sudah kelihatan ini sih. Kelihatan bagus enggak? Saya obesitas enggak? Kegemukan enggak? Atau saya terlalu kurus enggak? Nimbang terus tiap hari. Ini enggak pantasnya seorang muslim seperti itu. Hah? Paham ya? Nah. Di pondok ada timbangan, di asrama ada timbangan enggak? UKS. Sohib UKS mana sohib UKS? Angkat tangan. Ada yang tiap hari nimbang badan? Enggak ada. Jangan-jangan kamu? Enggak ada timbang badan tiap hari ya? 2 hari sekali? Tiap 2 hari sekali masuk UKS saya, badan saya gimana? Enggak ada? Jangan boleh, enggak perlu. Gemuk dikit enggak apa-apa. Kurus dikit enggak apa-apa, yang penting insya Allah sehat gitu ya. Khawatir kita kalau terlalu memperhatikan seperti itu, ya, itu namanya kita itu apa ya? Menuhankan fisik. Itu yang diistilahkan para ulama isyqus suwar. Isyq aswar. Yang dia gemar itu fisik-fisik tertentu. Gemar dengan misalkan orang tuh cakep sekali, cantik sekali atau gagah sekali. Pengen seperti itu tanpa melihat gimana agamanya. Mungkin dia min afjarin nas. Tercela seperti ini ya. Allah musta'an. Jadi sekali lagi saya pesan pada anak-anak dan pada kita semuanya, saya dan ikhwah wal akhwat, jangan kita itu mengagumi seseorang karena bentuk tubuhnya, posturnya. Allah musta'an. Harusnya kita itu bukan memperhatikan gemuknya tubuh kita, tapi gemuknya iman kita ya. Karena iman itu bisa usang. Sebagaimana pakaian kita itu usang. Kalau sering dipakai usang pakaian itu. Iman pun demikian. Makanya kata Nabi, fajadidul iman fi qulubikum. Perbarui iman di dalam hati kalian. Jangan sampai usang. Kalau imannya usang akan jadi malas, jemu, mudah bosan. Ada pertanyaan tanggapannya. Bagaimana dengan sebagian orang yang dengan artis Korea atau apa? Atau dengan yang semacam itu. Susah melupakan. Dari lisannya itu mudah sekali keluar nyanyian. Ini. Ketika dinasihati, dia beralasan tidak semudah itu untuk melupakan mereka. Ya. Ini jawaban yang nggak benar.
Ya, ini pertanyaan itu. Tidak pernah bisa melupakan apa? K-pop apa ini Korea. Lagu Korea mungkin ya. Atau artis-artis Korea. Nah, kalau diingatkan dalilnya ini tidak sebenarnya itu untuk melupakan. Nah, kalau di dalam hati kita itu tertancap kecintaan yang benar pada Allah dan agamanya, akan mudah melupakan. Percaya mana? Sebenarnya kalau kita dinasihati dan kita tahu kita salah, cukup jazakallah khairan. Saya salah. Selesai. Saya akan berusaha memperbaiki diri. Tidak perlu kemudian saya sudah terlanjur gandrung. Apa? Itu idolnya saya, idola saya. Berusaha mencari pembenaran. Gak perlu. Ya. Jazakallah khairan. Rahimahullahu imra'an ahda ilayya uyubi, kata Umar bin Khattab. Itu sikapnya Umar kalau dinasihati. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada saya aib-aibku. Jadi tidak perlu mencari pembelaan. Tidak semudah itu. Berarti perlu diperbaiki iman dalam hatimu. Gitu ya. Termasuk ini. Apa ini? Nasihat yang orang yang bibirnya tidak pernah puas jika sehari tidak menggerakkan untuk nyanyi. Seperti itu juga. Kalau di dalam hati kita ada kecintaan terhadap Al-Quran, percaya, nggak akan keluar nyanyian ini. Yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Walaupun dia menghafal baru juz amma misalkan. Tapi kalau dia cinta dengan Al-Quran itu akan keluar dari lisannya. Otomatis. Otomatis. Kan? Tapi kalau yang keluar dari lisan kita itu masih nyanyian. Atau umpatan. Senggol sedikit. Disenggol sedikit. Apa orang Jawa misuh. Ngumpat. Keluar kosakata binatangnya. Ya. Berarti belum tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran. Masih suka dengan nyanyian, dengan berkata kotor. Seperti itu. Mari kita perbaiki diri kita. Dan tadi ketika dinasihati tidak perlu mencari pembenaran, membela diri. Allah musta'an. Ada pertanyaan, apakah menjadi mudir atau pimpinan dalam sebuah yayasan juga masuk dalam hukum-hukum qadhi? Tidak demikian ya. Lain. Karena hukum qadhi ini mengikat. Mutlak berlaku. Adapun mudir, pemimpin yayasan ini sifatnya mengkoordinasi. Mengkoordinasi. Pertanyaan apa? Reuni keluarga. Kalau ada reuni ya dijauhi ikhtilat ya. Sebisa mungkin jauh ikhtilat. Nah. Tetap kita menyambung silaturahmi. Tapi yang namanya unsur-unsur yang haram itu dijauhi. Ibu berkata pada anak yang ketika marah, mulai saat ini saya tidak akan datang ke rumahmu tanpa menyebut nama Allah. Apa termasuk sumpah? Alhamdulillah kalau nggak menyebut nama Allah ya tidak ya. Nggak teranggap sumpah. Nggak perlu kafaroh kalau melanggar.
Apa hukum sholat 2 rakaat dengan duduk tawarruk di rakaat terakhirnya? Masalah khilafiyah dengan para ulama. Ada yang berpendapat sholatnya punya 2 tasyahud atau 1 tasyahud, duduknya tetap iftirash, seperti duduk di antara sujud. Ada yang berpendapat tawarruk, mau punya 1 tasyahud atau 2 tasyahud, tetap tawarruk. Ada yang berpendapat membedakan. Nah, kalau 1 tasyahud itu duduknya di rakaat terakhir adalah iftirash, tapi kalau 2 tasyahud maka duduk di rakaat terakhir adalah tawarruk. Ini mazhab Imam Ahmad. Dan cara yang lebih tepat ya. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala. Hukum memakai dasi. Dasi ini sebagian ulama mengatakan ada kaitannya dengan kebiasaan orang kafir untuk dulu memakai salib di leher mereka. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya dijauhi. Nah, hukum memakai topi yang begini ya. Ini bahasa Arabnya birnitoh. Setahunya di antara ulama yang paling keras mengingkarinya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Topi yang begini. Wallahu alam, berjaya lagi. Hukum sholat sajadah yang ada gambar Ka'bah masjid. Khawatir mengganggu ya. Mengganggu kekhusyuan. Apakah larangan menggulung lengan itu khusus untuk laki-laki? Ketika sholat maksudnya ya. Kalau di luar sholat nggak mengapa, boleh. Tapi yang dilarang itu di dalam sholat. Menggulung lengan baju di dalam sholat. Nah ini saya pernah dapat faedah dari Syekhuna Yasin rahimahullah ta'ala. Ulama berbeda pendapat. Larangan menggulung lengan baju ketika sholat. Apakah yang dilarang itu ketika di dalam sholat dia baru menggulung baju, sehingga dengan itu dia sibuk menggulung lengan bajunya. Nah, atau yang dilarang adalah walaupun dari awal sebelum sholat sudah digulung lengan bajunya. Nah, ini ada 2 pendapat dengan para ulama masalah ini. Menggulung rambut, apakah wanita boleh menggulung rambut ketika sholat? Menggulung ke atas maksudnya. Ahsan dijauhi, ada larangannya. Jauhi. Walaupun mungkin niatnya bukan unsur untuk mempercantik diri, bukan. Tapi kan ada larangan, khawatir masuk dalam larangan itu. Bolehkah sholat sunnah rawatib berjamaah? Tidak boleh. Kalau di jalan kebiasaan nggak boleh. Karena sunnah Nabi adalah sendiri-sendiri. Tapi jika kadang-kadang minbab mungkin tarbiyah, kadang-kadang tidak mengapa. Apakah membatalkan wudhu jika sholat sudah batal 3 kali? Maksudnya apa? Karena guyon atau tertawa. Guyon cekikian itu ya. Di dalam sholat 3 kali batal. Wudhunya batal? Enggak batal wudhunya.
Tapi khawatirnya kamu dosa besar. Kalau 3 kali sholatmu batal karena guyon, berarti kan mempermainkan agama Allah. Shaf pertama belum penuh, maka apakah sah sholat di shaf kedua dengan alasan agar terkena kipas? Ya. Nah, ahsan ditunggu sampai shaf pertama penuh, karena dia khawatir tidak khusyuk saking panasnya, saking gerahnya. Dia sholat di ujung shaf sana, dia nggak kena kipas. Nggak khusyuk sholatnya. Ahsan ditunggu sampai shaf pertama penuh baru dia bikin shaf kedua ya. Jadi jangan mulai bikin shaf kedua. Padahal shaf pertama belum penuh. Tunggu dulu sampai penuh baru kamu shaf kedua. Nggak apa-apa ya. Karena dengan dia di shaf kedua kena kipas lebih khusyuk. Boleh seperti ini ya. Bahkan mungkin lebih utama karena dia memperhatikan keutamaan atau kesempurnaan ibadah dibandingkan tempat ibadah. Apakah boleh 2 orang sholat dalam satu sutroh? Gimana? Ya, sutrohnya lebar nggak apa-apa ya. Sutrohnya lebar. Misalkan koper yang lebar gitu. Pakai sutroh untuk 2 orang bisa, nggak apa-apa. Menggabungkan niat zikir sore dengan zikir setelah sholat. Sendiri-sendiri. Jangan digabung. Bagaimana menyikapi orang yang dia kekeh di atas pendapatnya bahwa maulid Nabi itu boleh. Bahkan dia mengeluarkan hadis palsu. Seperti ini khawatirnya dia bukan hanya kalau bisa mengeluarkan hadis palsu, dia tahu itu palsu, bahaya, dosa besar. Tapi kalau dia mengira itu hadisnya sahih, karena sering dia dengar dari para dai yang menganjurkan maulid, dia hanya ikut-ikutan, ya lain menyikapinya. Membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Berapa ayat? Semuanya. Hadisnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ada kalam tentang kesahih hadisnya. Sebagian ulama mengkritik kesahihannya, tapi banyak ulama menilai hadisnya sahih ya. Kalau dibaca semuanya. Kalau di masjid yang memiliki lonceng jam yang berbunyi setiap dung gitu ya, tiap jamnya berbunyi. Kalau dari segi boleh. Tapi ahsan diberi masukan takmirnya dengan cara yang baik, dikasih masukan agar diganti ya jamnya. Nah, kapan doa sholat istighfar dibaca? Bisa dibaca sebelum salam, bisa setelah salam. Apakah berdosa jika kita tidak bisa melupakan lawan jenis dan selalu teringat tentangnya? Kalau ini bukan mahrammu, ini kayaknya bukan mahramnya ya. Khawatirnya berdosa ya. Nah, dosa. Tadi yang saya silakan dengan apa? Ishqus suwar. Itu yang dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam Ad-Da'wa Dawa. Ya, bisa dibaca ya. Allah.
Atau zina hati ya, masuk zina hati. Ini pelontang ain lagi. Kenapa banyak pelontang ain? Jangan kita suudzon pada teman kita. Oh dia yang mengaini. Jangan gampang-gampang suudzon ya. Tapi kalau ada orang yang kuat ya nggak mengapa. Dan kalau kita diminta untuk berwudu, nggak apa-apa. Kita jangan tersinggung. Bukan karena ain ini nggak mesti kita itu hasad ya. Jadi karena kita kagum, memuji tanpa menyebut nama Allah kena ain. Hukum pakai gelang bagi pria. Kenapa? Apa gelang kesehatan atau tasyabuh? Niatnya apa? Pada dasarnya laki-laki itu tidak berias, kata para ulama ya. Kalau perempuan memang butuh berias, kalau laki-laki nggak butuh berias. Awamayuna sya'ufil hilyati wa wa fil khisami ghairu mubin. Terkait dengan wanita. Kaum wanita memang butuh berias. Kalau laki-laki asalnya tidak berias. Ya, dengan gelang misalkan. Ya berias yang dituntut dalam syariat dengan pakaian yang bagus, ya, rapi, pakai wangi-wangian. Tapi kalau gelang atau apa ini anting ini tasyabuh kabarnya. Apalagi jika ada unsur kesyirikan, gelang, ada unsur kesyirikan lebih haram lagi. Apa hukum air kencing yang keluar dengan sendirinya tanpa disengaja? Najis, tetap najis, membatalkan wudhu. Kecuali jika sampai tingkatan salasul baul, kencing keluar setiap 1 menit, kan? Setiap setengah menit. Nah ini tetap kamu sholat, ya, pakai celana dalam. Ketika mau sholat diganti celana dengan yang suci. Nanti setelah itu berwudu, udah sholat tetepan. Tapi ini namanya apa? Kondisi salasul baul. Kalau tidak sampai tingkatan seperti itu, maka kencingnya najis dan membatalkan wudu, membatalkan sholat. Anak nggak paham nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.